Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Beras di rumah kalian masih aman? Salah satu film yang diadaptasi dari video game adalah berjudul 5 Malam di Freddy tahun 2023. Tanpa menyebutkan premisnya di awal, langsung saja pasang handsfree, simetriskan bersusur bahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan betul sekali. Berlatar di sebuah tempat hiburan bermain anak-anak tema jadul 80-an, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang satpam penjaga malam yang sedang dikejar oleh sesosok entitas yang berhasil menangkapnya sekaligus menghabisinya dengan sebuah mesin pencabik wajah. Dan kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Mike dan adik kecilnya bernama Abby. Keduanya hanya hidup berdua setelah kematian kedua orang tua mereka, dengan Mike yang berprofesi sebagai satpam di sebuah mall, di mana Mike secara kebetulan melihat seonggok anak kecil dibawa paksa oleh seorang pria, hingga insting satpamnya pun muncul dan memutuskan untuk mengejar sekaligus menghajar pria tersebut. Dan ya, pria yang Mike hajar itu ternyata adalah ayah dari anak tersebut, sehingga selain harus dipecat dari pekerjaannya, Mike pun harus menghadap seorang konselor karir bernama Steve. Ini bebenguknya yang dengan baik hati membantu Mike dengan menawarkannya suatu pekerjaan sebagai satpam penjaga malam. Namun karena Mike tidak bisa shift malam, meninggalkan adiknya di rumah sendirian, ia pun menolak tawaran tersebut sehingga Steve pun memberikan kartu nama. Barangkali Mike berubah pikiran. Setibanya di rumah, Mike langsung disambut oleh surat tunggakan rumah yang belum lunas, sehingga hal itu membuatnya semakin menjadi liar saja. Malam harinya, Mike pun meminum obat penenang sambil menyetel suara alam. Lantas ia pun berbaring sembari menatap poster Nebraska. Ternyata treatment tidur yang Mike lakukan bertujuan untuk mengingat sekaligus bermimpi tentang masa-masa kecil saat dirinya berekreasi bersama keluarga. Sebelum Abby lahir, ada sosok Garrett yang merupakan adik Mike yang pada kala itu sedang bermain kakapalan, di mana Mike gagal menjaga adiknya setelah seorang penjahat berhasil menculik si Garrett tersebut. Garrett! Keesokan paginya, Mike pun dipanggil ke sekolah setelah Jen, bibinya sendiri, lagi-lagi mengajukan hak asuh terhadap Abby adiknya dengan alasan jika Mike memiliki kepribadian yang tidak stabil, terlebih lagi kini statusnya yang sudah menjadi seorang pengangguran, yang jika Mike menolak menandatangani dokumen persetujuannya, maka sang bibi mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. After what he did to that poor man. Mike pun berbicara empat mata dengan ibu guru untuk menjelaskan motif sebenarnya si bibi yang tidak sungguh-sungguh ingin mengasuh Abby, melainkan hanya ingin mengincar uang tunjangan pensiun mendiang kedua orang tuanya, sehingga si ibu guru pun menyarankan Mike secepatnya mendapatkan pekerjaan agar bisa menang di persidangan nanti. What if it's not up to me? Okay. That would be a good place to start. Pada akhirnya, Mike pun mau tidak mau harus menerima pekerjaan yang Steve tawarkan dengan bekerja sebagai satpam penjaga malam di sebuah restoran terbengkalai. Dengan arahan melalui telepon, sampailah Mike di lokasi yang merupakan bekas restoran pizza yang dijadikan tempat hiburan bermain anak-anak tema 80-an, yang untuk suatu alasan tertentu, si pemilik pun ingin menjaga restorannya tetap terjaga dari para penyusup dan orang-orang liar, sehingga tugas Mike hanyalah duduk di depan layar CCTV dan memantau tempat ini agar tetap aman. Karena tak betah hanya berdiam diri, Mike pun memutuskan untuk menelusuri semua sudut restoran, yang ketika ia membuka sebuah loker, tiba-tiba ya, itu hanyalah seonggok boneka badut kecil jadul, sehingga ia pun melanjutkan penelusuran untuk mengecek semua ruangan di restoran tersebut. Mendengar suara di balik tirai, Mike pun mengeceknya dan alangkah terkejutnya ia saat menemukan beberapa maskot restoran, sehingga dengan anggapan suara tadi hanyalah berit yang sedang lewat, ia pun kembali ke ruangan jaganya.
Tepat jam 3 malam, Mike pun kembali mengalami mimpi yang sama ketika ia yang sudah dewasa berada di hutan tempat Garrett adiknya diculik. Di situ ada beberapa anak yang sedang berdiri memandanginya. Dirasa mereka mengetahui keberadaan si Garrett, Mike pun mencoba bertanya tetapi sepulangnya ke rumah, kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis bernama, kita panggil saja Yuli, yang dibayar untuk menjaga Abby di rumah selama Mike pergi bekerja. Namun yang tidak Mike sadari adalah Yuli dan Jeff, kakaknya, telah bekerja sama dengan Bibi Jane untuk membuat Mike kehilangan pekerjaannya dengan cara akan menghancurkan fasilitas di dalam restoran tempat Mike bekerja saat ini. 1,000. Di malam kedua bekerja, Mike kembali mendapatkan mimpi yang sama saat beberapa anak kecil itu muncul lagi, yang ketika Mike menanyakan pelaku penculikan Garrett adiknya, para bocah malah kabur serta melukai tangan Mike dan tak lama, Mike pun dikejutkan oleh mobil polisi yang sudah terparkir depan restoran, yang ketika dihampiri, ternyata itu adalah seorang polwan bernama Vanessa yang sedang melakukan patroli sekaligus ingin memeriksa tempat ini, di mana Vanessa memberitahu tentang darah yang mengucur dari tangan Mike, yang ternyata apa yang terjadi di alam mimpi tadi ikut terbawa ke alam nyata. I'm a certified EMT. So if your heart ever goes out. Sembari mengobati tangan Mike, Vanessa pun menjelaskan tentang restoran ini yang sejak dulu sering terjadi fenomena aneh. Itulah alasan kenapa banyak satpam penjaga yang tidak bertahan lama bekerja di sini, bahkan beberapa dari mereka dinyatakan menghilang secara misterius. Lantas, Vanessa yang mengetahui banyak tentang restoran ini pun mengajak Mike untuk melihat sesuatu yang sangat ia sukai di restoran ini. Ya, sesuatu yang dimaksud itu ternyata adalah robot atau animatronik yang menjadi maskot restoran, yang karena animatroniknya sudah lama tidak dinyalakan, maka terjadi gangguan kelistrikan yang membuat robot-robot ini berhenti bergerak. Keesokan paginya ketika Mike sudah pulang bekerja, Jeff yang mengawasi di kejauhan pun langsung menghubungi dua kawannya termasuk Yuli untuk melancarkan aksi mereka sesuai perintah dari Bibi Jane, yaitu merusak properti yang ada di dalam restoran. Dan ya, tepat saat Jeff dan kawan-kawan sedang melancarkan aksinya, tiba-tiba saja salah satu robot animatronik menghilang dari tempatnya, di mana satu kawan Jeff yang bernama Samsul pun menjadi orang pertama yang maut oleh kue ulang tahun yang dibawa robot Hayam. Bob yang menyaksikan hal itu pun dengan cepat lari ketakutan dan bersembunyi di satu ruangan, tetapi dan alangkah terkejutnya Jeff saat melihat sosok animatronik baru saja selesai menghabisi Bob, di mana ia langsung pergi ke ruang CCTV dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat para animatronik itu bisa hidup dan bergerak seolah punya nyawa, yang karena Jeff tak ingin mengalami nasib yang sama seperti kedua temannya, ia pun memutuskan untuk keluar dari tempat ini, tetapi tak lama muncullah Yuli yang bosan menunggu di luar. Persis seperti kakak dan teman-temannya, Yuli pun maut di tempat itu oleh satu animatronik dengan karakter beruang. Kembali ke Mike yang akan berangkat bekerja, karena Yuli tidak bisa dihubungi, ia pun mau tidak mau harus mengajak Abby bersamanya, yang setibanya di restoran, sungguh rewasnya mereka saat melihat kondisi restoran sudah berantakan, sehingga Mike pun segera membawa Abby ke ruangan jaga dan menyuruhnya untuk tetap diam di sana, sementara Mike akan membereskan semua barang-barang yang sudah pabalatak tidak karuan tersebut. Tepat jam 4 subuh, Mike yang kecapean pun tak sengaja ketiduran hingga mengalami mimpi yang serupa ketika ia menemukan karakter kelinci yang dibuat oleh salah satu bocah, tanpa sadar jika pada saat yang sama Abby didatangi oleh sosok entitas yang mengajaknya ke ruangan utama untuk bertemu dengan keempat animatronik yang menjadi maskot di tempat ini.
Menyadari adiknya menghilang, Mike pun dengan cepat mencarinya ke ruang utama yang alangkah ngorejatnya si Mike saat menemukan Abby tengah bermain dengan 4 animatronik atau entitas mekanis yang bergerak dengan mesin. Alih-alih takut dan segera kabur, Abby justru memperkenalkan satu persatu nama teman barunya. Ada Freddy si robot beruang, Chica si anak ayam, Foxy si rubah, dan terakhir ada Bonnie si robot gogog. Everyone? Sebelum mereka berdua pulang, Abby pun memberikan secari kertas berisi gambar hati buatan tangannya sendiri dan memeluk Freddy layaknya sesama makhluk hidup. Tiba di rumah, Mike pun langsung menidurkan Abby yang kurang istirahat. Di situ ia tak sengaja menemukan gambar yang tampak tak asing. Sehingga ketika Abby sudah bangun, Mike pun langsung menanyakan tentang gambar buatan Abby yang ternyata mirip seperti mobil penjahat yang sudah menculik Garrett dengan sosok kelinci kuning yang mungkin ada hubungannya dengan keempat teman baru Abby. Sehingga Mike meminta tolong Abby untuk tanyakan tentang sosok kelinci kuning tersebut kepada 4 teman barunya. Abby juga menjelaskan bahwa 4 teman barunya bukanlah animatronik biasa yang digerakkan oleh mesin di dalam tubuhnya, melainkan telah dirasuki oleh arwah anak-anak kecil yang merupakan korban dari tragedi yang pernah terjadi di restoran tersebut. Hey, Abs. Singkat cerita, malam pun poek. Setibanya Mike dan Abby di restoran, di situ sudah ada Vanessa yang datang lebih dulu dan seperti tidak terkejut dengan keempat animatronik yang bisa hidup ini. Alih-alih penasaran, hariwang atau minimal takutlah dengan keempat sosok yang tidak lazim ini, mereka malah nurut kemauan Abby untuk bermain kastil-kastilan. I like it in here. Abby? Dan ya, Abby sempat ngejengkang akibat tersengat listrik dari gitar si Bonnie, di mana saat Abby sudah sadar dan kembali normal, Vanessa yang akan pergi pun memberitahu Mike untuk jangan lagi membawa Abby ke tempat ini karena meskipun keempat animatronik itu tampak baik dan menyenangkan, akan sangat berbahaya apabila Abby terus bergaul dalam circle yang tidak sehat ini. Alhasil, keesokannya ketika Mike akan berangkat kerja, ia tidak punya pilihan lain selain meminta tolong Bibi Jen untuk menjaga Abby di rumah, yang hal itu cukup membuat Abby menjadi kecewa karena menganggap kakaknya sudah menyerah dan akan memberikan hak asuh kepada Bibi yang goreng adat ini. I hate you. Hate you, Mike. Setibanya di restoran, Mike lagi-lagi melakukan treatment tidur untuk bisa kembali ke alam mimpi demi bisa mengetahui siapa pelaku yang telah menculik Garrett. Namun yang menarik adalah kini mimpi yang ia alami berbeda dengan mimpi sebelumnya. Garrett terlihat masih ada dan berkumpul bersama kedua orang tuanya, di mana itu semua adalah berkat bantuan anak-anak kecil misterius ini yang ternyata mereka meminta Abby sebagai ganti atas Garrett yang sudah dikembalikan. Dan ya, sadar-sadar Mike sudah terikat di atas kursi penyiksa dengan mesin pengkurut wajah yang sudah berada dekat dengan babangusnya. Dan tiba-tiba Mike berhasil lepas dari kursi penyiksa dan segera berlari ke lorong untuk pergi meninggalkan tempat ini. Tetapi kembali ke rumah, saat Bibi tengah asik menonton televisi, muncullah Freddy si beruang yang sudah berada di dalam rumah. Yang tak lama, Abby pun keluar dari kamarnya dan nampak sangat senang sekali melihat Freddy yang ternyata dirasuki oleh arwah anak kecil yang sering muncul di dalam mimpi Mike. Di mana saat Abby diajak pergi ke restoran, ia sempat melihat si Bibi sudah tergeletak di lantai dan dianggap hanya sedang teler akibat kebanyakan minum Homer. Oh my goodness! Mike sendiri rupanya berhasil selamat berkat bantuan dari Vanessa yang datang tepat waktu dan membawanya ke kantor polisi. Disinilah Vanessa akhirnya bersedia menceritakan fakta yang sebenarnya bahwa
Pada tahun 1980 ada seorang pria cerdas yang hobi menculik anak-anak kecil. Ia dengan sengaja menyembunyikan tubuh para korbannya di dalam robot-robot animatronik tersebut dengan tujuan agar para polisi tidak menemukan jasadnya. Lantas dengan kecerdasannya ia pun berhasil membangkitkan sekaligus mengendalikan arwah si korban agar terjebak di dalam tubuh robot dan memanfaatkan mereka semua untuk mempermudahnya menculik anak-anak kecil. Garrett adalah salah satu korbannya. Dan saat ini Abby sedang dalam bahaya karena akan dijadikan korban selanjutnya. Yang alangkah terkejutnya Mike saat Vanessa menunjukkan fotonya sewaktu kecil tepat di samping boneka kelinci kuning yang tiada lain adalah ayah kandung Vanessa sendiri sekaligus pelaku yang telah menculik anak-anak kecil. Sejak awal, Vanessa sudah tahu bahwa ayahnya adalah orang jahat dan terlalu cerdas untuk dilawan. Namun ketika bertemu Mike dan Abby adiknya, disitulah Vanessa mulai merasa kasihan dan memutuskan untuk menyudahi aksi biadab ayahnya ini. Karena Vanessa tidak bisa membantu Mike secara langsung, ia pun memberitahu kelemahan para robot yaitu listrik dan memberikan sebuah tongkat listrik sebagai senjata yang tanpa membuang waktu lagi, Mike langsung meluncur ke restoran untuk menyelamatkan Abby sebelum diubah menjadi robot seperti Freddy dan kawan-kawan. Setibanya di lokasi, Mike menggunakan saluran udara sebagai jalan masuk yang sesampainya di dalam, Mike melihat ada Freddy dan Bonnie sedang berjaga. Lantas ia pun menyiramkan air ke lantai dan menyetrum mereka berdua menggunakan tongkat listriknya. Abby sendiri terlihat dibawa Chica menuju ruang penyimpanan yang di situ terdapat seonggok robot badut yang akan menjadi tubuh baru Abby. Yang ketika Abby akan dimasukkan ke dalam sana, tiba-tiba selesai dengan Chica, Mike kini harus berhadapan dengan robot kue ulang tahun. Namun masih dengan senjata yang sama yaitu tongkat listrik, Mike berhasil menumbangkannya dengan mudah. Abby yang lebih dulu ngacir pun harus tertahan oleh Foxy yang tengah melakukan sweeping. Yang tepat saat Abby sedang bersembunyi di balik bola mainan, Foxy pun berhasil mengetahuinya, tetapi ya, lagi-lagi muncullah Vanessa yang datang tepat waktu sehingga Abby berhasil diselamatkan. Sementara untuk Mike, ia kini harus berhadapan langsung dengan sang raja terakhir yang tiada lain adalah si kelinci kuning alias penculik Garrett adiknya. Karena si kelinci kuning bukan robot, ia pun tidak mempan dengan stun gun yang Mike bawa. Yang tepat saat si kelinci kuning akan menghabisinya, muncullah Vanessa yang lagi-lagi datang tepat waktu dan akhirnya terungkaplah jika si kelinci kuning alias ayahnya Vanessa adalah Bapak Steve, si konselor karir yang menawari Mike pekerjaan di restoran ini. Karena listrik hanya membuat para robot lumpuh sementara, mereka semua pun bangkit kembali. Dianggap menghalangi ambisinya, Steve dengan teganya menghabisi Vanessa yang notabene adalah putri kandungnya sendiri. Di momen itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Abby yang menyadarkan para robot dengan membuat sebuah gambar yang menunjukkan bahwa si kelinci kuning adalah sosok yang sangat jahat. Alhasil, senjata makan tuan, robot-robot ciptaan Steve pun berbalik menentangnya. Yang karena mereka sejatinya adalah arwah yang punya kekuatan supranatural, maka Steve pun harus pasrah ketika mesin di dalam kostum tersebut mencengkram tubuhnya hingga para robot pun menyeretnya untuk diadili. Setelah semua berakhir, Mike dan Abby pun kembali ke kehidupan normal mereka dengan Vanessa yang masih bisa terselamatkan. Sementara untuk Steve, ia terlihat sedang sekarat dan harus terjebak di dalam kostum itu untuk selama-lamanya. Beberapa tahun kemudian, kisah mengerikan ini pun diadaptasi menjadi sebuah video game sampai-sampai dimainkan oleh beberapa gamer terkenal yang salah satunya Tamat.
ending yang sangat membagongkan. Boleh jujur nggak teman-teman? Film ini, maaf ya, bagi saya pribadi yang merupakan tipikal orang yang borangan, agak kurang menegangkan. Kurang apa ya? Kurang menimbulkan hormon-hormon kehariwangan, ketakutan atau juga tidak cukup menarik untuk penonton baru seperti saya yang mungkin tidak akrab dengan materi game. Tapi seru, masih nyaman untuk ditonton kok, masih bisa diterima meskipun ada beberapa poin yang bagi saya pribadi cukup sulit untuk bisa memahaminya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang sosok Mike yang nyaris mengorbankan Abby yang masih hidup untuk Garrett yang sudah lama tiada, bahwa sebaik apapun masa lalu Anda, dia telah terkunci rapat dan pergi meninggalkan Anda. Begitupun sebaliknya, seburuk apapun masa lalumu, sesungguhnya saat ini Anda adalah kanvas putih yang kosong. Ingat, Anda boleh mengingat masa lalu, tapi tolong jangan membawanya kembali. Bisi sakit, nyeri, tos wenu atos mah tekeng diungkit-ungkit, ongkoh kamarige tos dilunasan lain. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang jarang minta like, komen, dan subscribe mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Endog Marmut, Venezuela. Cilal, cilal, cilal. Si cilal.